Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji dari Universitas Bina Sarana Informatika serta PT Jidoka Sistem Indonesia. Perkenalkan, nama saya Adelia Trimarta, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Sukabumi, kelas 19 7A 28. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai transformasi Digital Human Capital Management melalui implementasi IRP ODO 19 pada Riosafood. Presentasi ini disusun dan dikerjakan secara berkelompok dengan pembagian modul sebagai berikut. Modul perekrutan akan dijelaskan oleh Siti Sobianuzulan Yusuf, modul absensi oleh Muhammad Repanza Adita Mahendrika, modul payroll atau penggajian oleh Rian Hadi Praja, dan modul karyawan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum masuk ke tahap implementasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari IRP. IRP merupakan singkatan dari 3 elemen kata yaitu enterprise, perusahaan atau organisasi, research, sumber daya, planning, perencanaan. 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa IRP menekankan kepada aspek perencanaan. IRP merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. Selanjutnya, apa itu ODO? ODO adalah platform Enterprise Resource Planning atau IRP open source yang dirancang untuk membantu mengelola berbagai aspek operasional perusahaan secara efisien. Dengan ODO, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada siklus sistem IRP pada modul Human Resource. Pertama, itu ada modul perekrutan yang digunakan untuk mengelola proses penerimaan karyawan mulai dari lowongan kerja hingga seleksi pelamar. Modul kedua adalah modul karyawan yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data karyawan secara terpusat seperti identitas, jabatan, dan departemen. Modul ketiga adalah modul absensi yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan secara sistematis dan akurat. Dan terakhir ada modul penggajian atau modul payroll yang berfungsi untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan data absensi dan informasi jabatan. Selanjutnya, implementasi modul IRP Human Resource. Sebelum mengimplementasikan modul HR, pertama-tama kita masuk ke dalam website ODO dan melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, kita dapat memilih beberapa aplikasi yang akan digunakan. Karena kita akan menggunakan modul HR atau sumber daya manusia, di sini kita akan menggunakan modul rekrutmen, modul karyawan, kehadiran, dan juga daftar hadir. Setelah memilih modul-modul tadi, di sini kita akan melengkapi data terlebih dahulu. Nah, untuk riosafood.odo.com ini nantinya akan menjadi nama database yang sudah kita buat di aplikasi ODO. Nah, setelah semua data lengkap, kita klik mulai sekarang. Nah, setelah itu akan muncul halaman dashboard dari modul-modul yang sudah kita pilih tadi.
yaitu ada modul karyawan, modul payroll, absensi, dan perekrutan. Di sini saya hanya akan fokus menjelaskan mengenai implementasi modul karyawan. Ini merupakan halaman dashboard modul karyawan. Di sini Adelia ini sebagai administrator atau yang dapat mengelolanya. Kemudian di modul karyawan ini juga dapat membuat karyawan baru. Tetapi karena di modul sebelumnya, yaitu modul perekrutan, kita sudah melakukan open recruitment untuk karyawan baru, dan karyawan tersebut sudah melalui tahapan seleksi dan diterima, sehingga di modul karyawan ini sudah ada data karyawan tersebut. Jadi, kita hanya perlu melengkapi data dari karyawan tersebut. Di sini kita klik. Nah, ini data-datanya dilengkapi, Departemen Sales, Jabatan Sales, Manajernya Adelia, kemudian lokasi. Nah, untuk lokasi kerjanya ini ada dua pilihan, ada home dan juga office. Karena karyawan tersebut langsung bekerja di kantor, sehingga untuk lokasi kerjanya kita pilih office saja. Kemudian ini ada lokasi kerjanya dari Senin sampai Jumat kita pilih office. Untuk Sabtu dan Minggu itu kita pilih home karena karyawan tersebut tidak bekerja atau libur. Lanjut. Nah, ini ada resume atau pengalaman sebelumnya. Karena karyawan tersebut belum pernah ada pengalaman, jadi untuk di resume-nya hanya ada pengalaman saat ini saja, yaitu saat menjadi sales. Kemudian ada keterampilan dan juga sertifikasi. Berikut ini ada keterampilan dari karyawan tersebut. Lanjut ke data pribadi. Di sini ada kontak pribadi mulai dari email, nomor telepon, dan juga rekening bank. Rekening bank ini nantinya yang akan mentransfer gaji. Kontak darurat kita lewatkan saja. Kemudian ada kewarganegaraan. Kewarganegaraannya Indonesia. Isi nomor identitas. Untuk nomor jam kesmas dan nomor paspor bisa kita lewatkan saja. Kemudian status pernikahan kita isi belum kawin. Di sini kita harus melengkapi dokumen-dokumen mulai dari dokumen salinan kartu ID kita unggah. Setelah selesai dokumennya, kita ke informasi pribadi, kita isi data-datanya mulai dari nama, tanggal lahir. Nah, untuk informasi pribadi ini kita tidak perlu menceklis untuk ditunjukkan ke semua karyawan karena ini merupakan informasi pribadi. Untuk visa ini kita lewatkan saja. Ini untuk lokasinya, alamatnya kita lengkapi, dan kemudian untuk jarak rumah ke tempat kerjanya kita isi di 3 km. Dan untuk pendidikan, karena sebelumnya tidak ada sertifikat, jadi ini dikosongkan saja. Lanjut ke penggajian. Nah, penggajian ini kontraknya dimulai dari tanggal 29 Desember sampai tanpa batas. Untuk tipe gajinya ini gaji tetap. Dan untuk gaji dasarnya ini sebesar 4.200.000. Untuk tipe karyawan ini jenis kontraknya itu full time. Di sini ada jadwal kerja di mana jam kerjanya 40 jam per minggu. Jadi untuk satu harinya itu 8 jam.
Lanjut ke penyesuaian gaji. Untuk penyesuaian gaji ini bisa kita kosongkan dan nanti ditambahkan di modul payroll. Lanjut ke pengaturan. Di sini untuk penggunanya kita kosongkan saja. Lanjut. Nah, di sini ada kode PIN. Kode PIN ini fungsinya nanti untuk absensi karyawan di modul absensi. Setelah diisi kode PIN, nanti akan muncul batch number-nya. Kemudian kita akan mencetak rencana. Nah, ini merupakan rencana untuk nanti karyawan melakukan absensi dengan memakai scan barcode. Lanjut ke HR yang bertanggung jawabnya, ini Adelia, kemudian absensinya juga Adelia. Kemudian ada ongkos per jam atau kerja per jamnya. Karena tadi pada bagian penggajian itu, gaji karyawan ditetapkan sebesar 4.200.000 per bulannya, sehingga perhitungan gaji per jamnya diperoleh dari jumlah jam kerja dalam 1 bulan. Jam kerjanya ini tadi 40 jam per minggu, dan dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu, sehingga total jam kerja per bulannya adalah 160 jam. Jadi gaji bulanan sebesar 4.200.000 itu dibagi dengan 160 jam, sehingga diperoleh gaji per jamnya yaitu Rp26.250. Setelah selesai melengkapi data karyawan, kita kembali ke dashboard modul karyawan. Nah, di sini ada departemen. Di modul karyawan juga bisa membuat departemen baru. Nah, di sini ada 2 departemen, di mana ada departemen administrasi dan juga sales. Masing-masing mempunyai 1 karyawan. Selanjutnya, kita kembali ke halaman dashboard awal. Setelah modul karyawan selesai diimplementasikan, selanjutnya yaitu mengimplementasikan modul absensi. Nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Revanza Aditama Hendrika. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi modul HR, khususnya pada bagian modul karyawan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Atas perhatian Bapak dan Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.